Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita sebelum memulai bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah, mempersiapkan hati dan diri kita dengan hening sejenak. Marilah bangkit berdiri, persiapkan hati dan diri untuk masuk ke hadirat-Nya. Masuklah ke hadirat-Nya dengan ungkapan syukur sambil mengagungkan nama-Nya melalui puji-pujian. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan peristiwa yang menegaskan bahwa Ia sesungguhnya adalah Tuhan dan Raja yang kembali ke kemuliaannya. Oleh karena itu, marilah kita ikut bersyukur dan bersukacita seperti yang diungkapkan oleh pemazmur. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Mazmur 47 ayat 6 sampai dengan 9. Bagi rajanya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Mari bersama mengakui dosa dalam doa pribadi kita. Mari kita berdoa. Inilah pengakuan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Tuhan sungguh baik. Dia memberikan pengampunan bagi setiap orang yang rendah hati dan segenap hati mengakui pelanggaran dan kesalahannya. Seperti firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-6, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jemaat yang terkasih, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan, kami siap untuk disapa kembali oleh firman-Mu, firman yang akan terus mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya bersaksi di dalam hikmat Tuhan di tengah-tengah dunia ini dimanapun Tuhan menempatkan kami. Pertolongan Tuhan dan penyertaan-Mu
memampukan kami untuk mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu, dan biarlah kami mendengarkannya dengan benar, sehingga kami semua dimampukan untuk melakukan firman tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap Tuhan disapa oleh firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 mulai ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti kita tahu, India pada saat ini sedang mengalami satu lonjakan krisis yang luar biasa. Dalam berita-berita kita melihat dan kita mendengar bagaimana orang-orang di India terjangkit virus COVID-19 dan yang meninggal itu luar biasa banyak sekali. Terjadi peningkatan kasus COVID-19 di India. Bahkan rumah sakit sudah tidak bisa menampung mereka yang sakit. Bahkan juga kalau kita lihat di berita-berita, mereka yang telah meninggal pun dengan sangat terpaksa dikremasi di lapangan terbuka, di tempat umum. Dari kasus yang terjadi di India, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat bahwa memang virus COVID-19 ini adalah sebuah penyakit yang mematikan. Kalau kita bisa belajar dari apa yang terjadi di India, tentunya Indonesia bisa melakukan berbagai antisipasi supaya apa yang terjadi di India tidak terjadi juga di Indonesia. Semakin hari kita melihat, kita menerima, kita mendengar tentang bagaimana berbahayanya virus COVID-19 ini. Mengingatkan kita bahwa setahun yang lalu berita tentang COVID-19 ini ada, dan di tahun ini kembali lagi berita tentang hal itu muncul. Dan kita melihat sendiri bagaimana peningkatan kasus COVID-19 itu mulai meningkat kembali. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, memang virus COVID-19 itu mematikan. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara mengalami sendiri bagaimana diri sendiri
terkena virus COVID-19 tetapi Tuhan sembuhkan. Tapi mungkin juga Bapak Ibu dan Saudara mengalami hal yang lebih mendukakan hati bahwa orang yang dikasihi karena kena virus COVID-19 dia harus meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Virus COVID-19 memang menakutkan, memang mematikan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara ada masalah yang lebih besar lagi dari sekedar virus yang mematikan tersebut. Yaitu masalah, kalau kita mungkin familiar mendengar, yaitu masalah infodemi. Barangkali Bapak Ibu sudah sangat familiar. Apa itu infodemi? Infodemi adalah berlimpahnya informasi, baik itu yang benar ataupun yang tidak benar. Berlimpahnya informasi baik yang benar maupun tidak benar ini membuat kita semua akhirnya merasakan kebingungan. Berlimpahnya informasi ini mengakibatkan kebingungan dan kesulitan mengambil keputusan. Apakah betul berita tentang A mana yang harus saya ikuti? Berita tentang B atau seperti apa? Ada kebingungan-kebingungan yang dihadapi ketika informasi-informasi itu berlimpah sekali kita dapatkan. Nah, infodemi menyerang secara virtual Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memforward, bisa meneruskan pesan berita apapun di media sosial Bapak Ibu secara virtual. Infodemi berkembang sedemikian rupa, menyerang secara virtual. Memudahkan rumor yang tidak jelas itu berkembang. Tidak tahu apakah itu memang berita yang sesungguhnya terjadi atau bukan. Dan yang lebih parah lagi, infodemi itu menyerang otak manusia. Kenapa? Karena semakin banyak kita menerima informasi, kita akan semakin mempunyai banyak hal yang menjadi pertimbangan. Apakah betul seperti ini? Apakah berita yang itu benar dan seterusnya? Mengapa juga infodemi itu bisa merusak pemikiran manusia? Karena infodemi membuat manusia tidak lagi bisa berpikir kritis. Dia terima apapun informasi, dia baca apapun berita-berita, dia mempercayainya sehingga tidak ada lagi nalar kritis yang terjadi di sana. Tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang lebih logis karena berlimpahnya informasi tersebut membuat orang kebingungan, membuat orang menjadi tidak tahu mana yang harus diikuti. Masalah lain Bapak Ibu dan Saudara yang pada saat ini muncul selain infodemi adalah soal egoisme. Egoisme ini membuat orang menjadi tidak peduli lagi pada sesamanya. Karena sebagian besar orang memprioritaskan untuk menyelamatkan diri sendiri. Sehingga dia abai pada pihak lain yang juga terdampak. Karena saya sudah divaksin maka saya merasa bahwa saya kebal sehingga saya bebas melakukan apapun. Dan tidak lagi memperhatikan protokol kesehatan. Karena merasa bahwa saya sehat, saya tidak ada gejala apapun. Rasanya saya baik-baik saja sehingga dia bisa melakukan apapun tanpa memikirkan keberadaan orang lain. Masalah egoisme ini Bapak Ibu dan Saudara menjadi satu hal yang perlu juga kita perhatikan. Sehingga kalau berbicara tema kita hari ini soal bersaksi, kadang-kadang juga ada argumen yang muncul gitu ya. Bagaimana kami bisa bersaksi sedangkan keadaan kami masih seperti ini? Ada nuansa egoisme di sana. Ada nuansa bahwa kami saja masih tidak bisa apa-apa, bagaimana kami harus bersaksi? Apa yang harus kami saksikan? Apa yang harus kami bagikan? Apa yang harus kami katakan? Padahal kehidupan kami, keadaan kami masih seperti ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara berhadapan dengan masalah-masalah seperti tadi. Apa firman Tuhan? Bagaimana firman Tuhan merespon pergumulan-pergumulan tersebut? Bagaimana firman Tuhan berbicara khususnya ketika hari ini
Di dalam momen kenaikan Tuhan Yesus, kita diingatkan untuk bersaksi dalam hikmat-Nya. Bagaimana orang Kristen bisa bersikap? Bapak Ibu dan Saudara, Lukas 24 ayat 44 sampai 53 bercerita tentang bagaimana Yesus di akhir pelayanannya, dia harus meninggalkan para murid secara fisik. Setelah dia menampakkan diri pada para murid beberapa kali untuk meyakinkan para murid bahwa dia sungguh-sungguh bangkit dan hidup, Yesus merasa bahwa sudah saatnya bagi dia untuk kembali ke tempatnya. Setelah dia beberapa kali meyakinkan para murid bahwa dia sungguh adalah Allah, dia sungguh adalah guru yang hidup, yang bangkit dari kematian, Yesus merasa dia harus meninggalkan para murid dan kembali ke tempatnya. Dan Lukas 24 ayat 44 sampai 53 mencatat peristiwa tersebut. Yesus naik ke surga disaksikan oleh para murid. Tapi yang menarik dari bagian ayat ini Bapak Ibu dan Saudara, ketika tadi di awal saya menjelaskan, menyampaikan tentang hal-hal yang menjadi kegelisahan, hal-hal yang menjadi sesuatu yang perlu untuk kita gumulkan bersama. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk fokus pada Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Di sana dikatakan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Apa yang menarik dari ayat ini Bapak Ibu dan Saudara? Yang menarik adalah ada sebuah berita yang harus disampaikan kepada segala bangsa. Dan pemberitaan itu dimulai dari Yerusalem. Para murid diminta untuk menjadi saksi. Ada sebuah berita yang harus disampaikan kepada segala bangsa. Dan berita itu dimulai dari Yerusalem. Para murid adalah saksi dari semuanya itu. Apa maksud dari dimulai dari Yerusalem? Seperti kita tahu Bapak Ibu dan Saudara, Yerusalem adalah sebuah tempat di mana banyak peristiwa terjadi di sana. Dan peristiwa yang paling mencekam dan mungkin juga membuat para murid itu mempunyai trauma ya ketika di Yerusalem. Di Yerusalem itulah Yesus mengalami berbagai hal sampai pada kematiannya. Di Yerusalem itulah para murid berhadapan dengan penolakan. Para murid berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Di Yerusalem itulah para murid harus melihat sendiri bagaimana sang guru mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi alih-alih tempat yang nyaman atau berawal dari situasi yang nyaman, Yesus justru meminta para murid untuk bersaksi dari tempat yang mengerikan itu. Dari Yerusalem itulah mereka harus mulai bersaksi. Para murid harus memulai kesaksian dari tempat yang mengerikan, yang membuat mereka trauma, di tempat yang sangat terjal, penuh resiko. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang sebagai manusia, ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang membuat hati dan diri kita tersakiti, memunculkan trauma, ada satu defense mechanism yang dimunculkan, yaitu apa? Melarikan diri. Ketika ada hal yang membuat kita sakit, ada hal yang membuat kita menderita, ada hal yang membuat kita trauma, kadang-kadang kita mau pergi dari hal-hal tersebut. Dari tempat-tempat yang membuat kita tersakiti tersebut, biasanya kita ingin untuk kita pergi saja. Tapi Yesus justru berpesan
bahwa mulai dari tempat yang menyakitkan itu, di tempat yang mengerikan itu, dari tempat yang mengakibatkan trauma, dan mungkin juga sesuatu hal yang menakutkan itu, para murid harus bersaksi. Apa relevansinya dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara? Seringkali ketika kita bicara tentang kesaksian, seringkali ketika kita mau bersaksi, seringkali ketika kita mau menyampaikan perjalanan pengalaman iman kita, itu terbatas pada apa yang sudah terlewati. Oh, dulu saya punya pergumulan berat sekali. Dulu saya putus asa. Dulu saya merasa tidak ada lagi harapan. Dulu saya merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan saya. Dulu. Tapi Tuhan itu baik. Masa-masa itu sudah terlewati. Tapi Tuhan itu menolong saya. Sehingga saya bisa melewati masa-masa sulit itu. Dan disitulah kesaksian saya. Seringkali Bapak Ibu dan Saudara, kita bersaksi terbatas pada apa yang sudah terlewati. Dulu saya begitu pernah mengalami. Dan sekarang Tuhan tolong. Padahal Bapak Ibu dan Saudara, Allah itu selalu hadir dalam setiap peristiwa yang sedang terjadi. Saya Bapak Ibu dan Saudara sangat jarang mendengar, melihat kesaksian dari orang-orang yang sedang menghadapi pergumulan. Rata-rata kesaksian mereka ya seperti tadi saya cerita. Dulu tapi itu sudah terlewati. Jarang sekali. Bahwa ada orang yang bercerita, saya sekarang ini sedang terpuruk. Saya sekarang ini sedang merasa ditinggalkan. Saya sekarang ini sedang terluka. Saya sekarang ini sedang merasakan satu hal yang tidak menyenangkan. Jarang Bapak Ibu, kita berani bersaksi di masa-masa kita sedang berada dalam kondisi-kondisi seperti itu. Padahal Allah itu selalu hadir dalam setiap peristiwa yang sedang terjadi. Karena yang akan kita persaksikan itu adalah bagaimana kita berproses bersama Kristus. Para murid mereka sedang berproses bersama Kristus yang sudah naik. Ketika mereka tahu bahwa Yesus kini sudah tidak lagi bersama dengan mereka secara fisik, mereka sedang mengalami rasanya ditinggalkan kembali. Para murid ketika melihat menjadi saksi bagaimana Yesus naik ke surga, mereka sedang berada dalam situasi, oh aku ditinggalkan. Tapi dalam proses tersebut, dalam peristiwa bahwa saya sedang mengalami hal seperti ini, Yesus bilang bahwa nanti yang dijanjikan itu akan datang, digenapi. Dan para murid sungguh-sungguh berproses di sana. Dia tahu bahwa Yesus sang guru yang dahulu bersama dengan mereka adalah Yesus yang sama ketika mereka diminta untuk menanti. Yesus yang sama ketika mereka sedang berada dalam situasi yang mungkin mereka tidak harapkan. Berbicara Bapak Ibu dan Saudara kembali lagi di masa sekarang ini, kita sedang menghadapi satu krisis kesehatan. Kita sedang menghadapi satu masa di mana ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan akan kondisi kesehatan bangsa kita ini ya sedang terancam begitu ya. Ada ketakutan-ketakutan bagaimana nanti kalau kita seperti India. Ada second wave katanya seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan di masa-masa seperti ini? Bagi saya Bapak Ibu dan Saudara, mari kita menghentikan infodemi-infodemi. Artinya kita lebih kritis dalam melihat situasi. Kita lebih kritis dalam menerima berita-berita. Kita lebih kritis untuk tidak dengan mudah membagikan hal-hal, kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya. Kita lebih kritis untuk tidak menambah
ketakutan, teror-teror, yaitu dengan membagikan harapan. Betul bahwa virus ini membahayakan dan mematikan. Betul bahwa karena virus ini ada banyak orang yang menderita, banyak orang yang sakit, banyak orang yang meninggal dunia, banyak orang yang kehilangan harta bendanya. Betul. Tapi lebih daripada itu, mari kita lihat bahwa membagikan harapan di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini adalah salah satu cara kita menjadi saksi Tuhan. Kenapa? Yang kita saksikan, yang kita persaksikan adalah berproses bersama dengan Kristus. Kristus selalu ada di tengah-tengah kita dalam setiap hal, bahkan melalui peristiwa yang sedang kita alami, dalam peristiwa yang sedang terjadi. Mari berkolaborasi dengan banyak orang. Kalau Bapak Ibu tidak punya keahlian untuk membuat makanan dan lain sebagainya, berkolaborasilah dengan sahabat, dengan saudara lain yang bisa. Kalau Bapak Ibu dan saudara punya rekanan, punya teman yang banyak, bantulah saudara atau sahabat-sahabat Bapak Ibu untuk memasarkan, mempromosikan. Dan dari situlah kisah indah berkolaborasi itu bisa terwujud. Kebersamaan menjadikan para murid bersukacita sekalipun mereka harus berhadapan kembali dengan Yerusalem yang menakutkan. Kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Mungkin kita akan selalu berada dalam ketakutan. Mungkin kita akan selalu berhadapan dengan berita, dengan kabar-kabar yang masuk yang kita tidak bisa bendung. Tapi lebih daripada itu semua, biarlah kita bisa menjalani apa yang ada di hadapan kita bersama-sama dengan Tuhan. Lihat para murid, mereka bersuka cita, sekalipun mereka tahu bahwa mereka harus kembali ke Yerusalem. Yang menakutkan itu, yang membuat mereka trauma. Tapi dari sanalah mereka berani untuk bersaksi. Dan bukankah kesaksian para murid itulah yang kita yakini dan percayai sampai sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara, dalam hikmat Allah, setiap pengikutnya akan sanggup untuk memberi kesaksian tentang karya dan kasih Allah. Maka berproseslah bersama Allah. Berkolaborasilah dengan sesama. Dan jalanilah hidup dalam sukacita. Maka itu semua akan membuat kesaksian yang Bapak, Ibu, dan saudara lakukan menjadi hidup. Bukan lagi apa kata orang, tapi sungguh-sungguh itu karena pengalaman diri sendiri. Saya berproses bersama dengan Tuhan. Saya menghadapi Yerusalem saya. Dan dari sanalah saya melihat bagaimana Allah berkarya, bekerja. Karya Allah, kasih Allah itulah yang harus saya sampaikan kepada semua orang. Dan dimulai dari hidup saya yang menjadi kitab terbuka, kesaksian yang hidup. Biarlah dalam momen kenaikan Tuhan Yesus ini, Bapak, Ibu, dan saudara, kita lebih berani, lebih kritis menghadapi apapun juga di masa pandemi ini. Dan yang terutama, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Kita berdoa. Seringkali Tuhan, kami diliputi oleh hal-hal yang membuat kami ketakutan, khawatir, dan gelisah. Ada banyak hal di luar kendali kami yang tidak bisa kami kuasai. Dan itu membuat hidup kami merasakan kegelisahan dan kekhawatiran tersebut. Tuhan meminta kami untuk menjadi saksi-Mu. Apa yang harus kami persaksikan? Yang harus kami persaksikan adalah bagaimana kami berproses bersama dengan Engkau. Ketika kami berada dalam situasi-situasi yang mencekam, yang menakutkan, yang membuat kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami ingin berproses bersama Tuhan karena Engkau selalu hadir dalam setiap peristiwa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah proses kami bersama-sama dengan Engkau, itulah yang kami dapat bagikan kepada banyak orang. Sehingga kami dapat memberikan ketenangan bagi mereka.
kami dapat berpikir kritis, dan kami tidak terjebak pada infodemi ataupun juga keegoisan diri kami. Kami tahu Tuhan, Engkau pun mengutus kami untuk kami menyampaikan berita sukacita, menyampaikan kabar kasih Allah, karya Allah kepada semua orang, dimulai dari diri kami. Kami semua adalah saksi-saksi-Mu. Dan biarlah kami dapat melakukan tugas tanggung jawab itu dengan sepenuh hati. Karena kami sudah merasakan sendiri bagaimana kami berproses dengan Engkau. Pengalaman hidup kami, pengalaman iman kami adalah pengalaman yang kami hidupi. Sehingga setiap orang dimampukan untuk melihat Engkau dalam seluruh keberadaan hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan. Inilah doa kami. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam sukacita kami saat ini kami menaikkan doa syafaat. Kami berdoa untuk proses perbaikan dan pemulihan di NTT, ekonomi, kesehatan, infrastruktur, juga mental dan spiritual. Kami mendukung saudara-saudara kami di NTT agar mereka dapat bangkit dari keterpurukan bencana alam yang mereka alami. Kami percaya Engkau menolong mereka melalui banyak cara. Engkau yang menyediakan apa yang dibutuhkan. Dan Engkau yang selalu memberi kekuatan bagi mereka untuk dapat melewati masa-masa sulit ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, agar keberadaan dan kehadiran gereja-gereja Tuhan dapat menjadi saksi dan menyalurkan berkat Tuhan. Untuk para hamba Tuhan, penatua, aktivis, dan setiap orang yang terpanggil dalam pelayanan Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat agar mereka dapat melayani dengan sepenuh hati dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam doa kami mengingat para lansia yang karena kondisi fisik dan kesehatan, mereka tidak dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan menguatkan dan menghiburkan mereka. Walaupun secara fisik mereka lemah dan terbatas, namun kasih Tuhan dan pertolongan-Mu tidak akan membatasi apapun juga. Kuatkan para lansia ini agar mereka dapat menjadi saksi Tuhan dengan cara dan kemampuan mereka masing-masing. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang didasari pada Amsal 14 ayat 31 dan Amsal 3 ayat 9 yang berbunyi demikian. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Memujimu
Marilah kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur atas semua berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan pada hari ini kami memberikan sebagian dari berkat-Mu untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan ini Engkau berkati dan dapat kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, campaklah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jadilah saksi Tuhan dalam hidupmu, melalui setiap perkataan, perbuatan, dan tingkah lakumu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.